Ya, hari ini kita akan mempelajari etimologi multimedia ya. Bentar. Di sini share screen Ibu sudah ada belum? Sudah, Ibu. Nah, kita perlu tahu dulu nih ya, apa itu multimedia. Bentar ya, belum muncul. Coba di sini, ada yang tahu nggak multimedia itu apa? Banyak media, Bu. Iya, bener, Rehan. Nih ya, Ibu akan jelaskan sedikit. Multimedia ini berasal dari dua kata. Nah, dalam bahasa Latin yaitu multi dan medium. Nah, multi ini berarti bermacam-macam atau artinya banyak. Medium berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Nah, tadi udah dari bahasa Latin, sekarang secara terminologi. Nah, secara terminologi ini, multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan berbagai media yang berbeda untuk membawa atau menyampaikan informasi dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio, video, atau gabungan dari beberapa komponen. Nah, coba di sini, multimedia ini kan terbagi menjadi dua ya. Siapa yang bisa bedain? Apa itu multimedia content production? Coba, ini dulu deh. Apa yang kalian ketahui tentang multimedia content production ini? Siapa yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Atau Ibu tunjuk? Ayo, siapa yang mau coba jawab yuk? Rehan coba jawab, Bu. Boleh Rehan lagi. Wah, ini kayaknya Rehan paling semangat nih di antara yang lain ya. Gimana Rehan? Kalau setahu Rehan, multimedia content production itu penggunaan dan pemrosesan beberapa media, Bu. Kayak teks, video, sama gambar diproses jadi sebuah konten gitu, Bu. Iya, benar. Lalu, aduh share screen Ibu hilang ya? Ya, Bu, hilang. Hilang ya sebentar ya. Sudah ada lagi belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya multimedia communication. Apa itu multimedia communication? Ada yang tahu nggak? Mau coba jawab, Bu. Iya, boleh Nisa. Nah, kalau multimedia communication itu yang tujuannya untuk komunikasi, Bu. Penggunaan multimedia untuk tujuan komunikasi. Iya, bener ya. Nah, untuk multimedia communication ini tujuannya untuk komunikasi. Jadi berbeda, tapi mereka ini saling berkaitan. Kalau multimedia content production itu prosesnya, ketika kita akan membuat suatu konten itu banyak banget jenis-jenisnya ya. Nanti Ibu jelaskan terlebih dahulu. Lalu, untuk multimedia communication ini tujuannya untuk mengkomunikasikan ya. Nah, di sini Ibu mempunyai jenis-jenis dari multimedia content production. Ada media teks, media audio, media video, media animasi, atau media graph atau image, atau bahasa Indonesianya gambar. Ya. Nah, selanjutnya ada jenis dari multimedia communication. Yang pertama ada TV, radio, film, cetak, musik, game, dan internet.
Nah, ini biasanya yang sering kita temui ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tahu informasi, tahu mencari ilmu gitu ya untuk menambah wawasan. Nah, ini dari multimedia communication karena tujuannya ini untuk mengkomunikasikan seperti itu ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan dari dasar dari multimedia keseluruhannya. Itu yang pertama tadi ada teks. Teks itu bisa disebut dengan tipografi. Nah, teks ini merupakan bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikenali. Serta file teks ini mempunyai struktur yang sederhana. Teks biasanya mengacu pada kata, kalimat, alinea, segala sesuatu yang tertulis atau ditayangkan. Seperti itu ya. Nah, di sebelah kiri Ibu ini, Ibu mempunyai contoh dari teks atau tipografi. Nih ya, yang tulisan serif, sans serif, monospage. Nah, masih banyak lagi jenis teks atau tipografi ini. Bisa kalian cari, kalian eksplor kembali ya. Ibu hanya mencontohkan sedikit saja. Selanjutnya ini ada gambar. Nah, gambar ini merupakan salah satu komponen penting dalam multimedia karena dapat meringkas atau menyajikan data yang mampu menyampaikan banyak kata atau banyak pesan. Nah, gambar dalam multimedia ini lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan. Mengapa dapat mengurangi kebosanan? Karena pada dasarnya manusia itu makhluk visual, sehingga ketika ada gambar-gambar yang banyak itu lebih menarik perhatian ya. Nah, seperti contoh yang Ibu berikan di sini, itu adalah salah satunya poster. Nah, di sini lebih banyak gambarnya ya dibanding tulisannya. Tulisannya ini hanya kecil-kecil. Karena untuk apa tujuannya? Untuk menarik perhatian. Seperti itu ya. Selanjutnya ada audio. Nah, audio ini juga penting ya. Nah, dalam penyampaian informasi tanpa audio ini dalam sebuah multimedia hasilnya tidak lengkap. Suara atau audio di dalam multimedia ini biasanya suara musik, suara dari voice record, dan efek-efek suara lain. Kalau misalnya ada sebuah video, terus kurang gitu ya suaranya, atau animasi, nah itu kayak kurang kurang menarik aja gitu, karena kita ini pengen yang yang mengambil perhatian dari banyak ini termasuk salah satunya audio. Suara-suara biasanya suka ada di bioskop tuh ya. Di bioskop itu kan audionya itu benar-benar bagus gitu ya, menarik perhatian para penonton. Nah, selanjutnya ada video. Nah, video ini adalah gambar-gambar yang saling berurutan sehingga menimbulkan efek gerak. Nah, pembuatan video dalam multimedia ini bertujuan untuk membuat tampilan yang dihasilkan lebih menarik. Banyak sekali ya video-video, salah satunya itu ada di YouTube. Wah, YouTube itu merupakan media pembelajaran yang banyak videonya gitu, jarang ya foto-foto seperti itu. Lalu selanjutnya ada animasi. Nah, animasi ini merupakan kumpulan gambar yang ditampilkan secara bergantian dan berurutan, sehingga terlihat bergerak dan hidup. Selain itu, animasi lebih menarik dan mudah dimengerti daripada hanya sekedar gambar, karena lebih komunikatif aja gitu ya dalam menyampaikan sebuah tujuan. Nah, yang Ibu contoh di sini ada yang tahu nggak ini animasi apa? Nih, ini animasi apa? Ada yang tahu nggak? Sarara, Bu. Iya, betul. Nusarara itu termasuk animasi 2 dimensi atau 3 dimensi? 3 dimensi. Iya, benar ya. Jadi animasi itu dibagi lagi. Ada 2 dimensi dan ada 3 dimensi. Kalau misalnya animasi 2 dimensi itu ada yang tahu nggak contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Doraemon, Bu. Naruto. Iya, benar. Naruto, Doraemon, masih banyak ya. 3 dimensi juga masih banyak. Nah, ini animasi ini menurut Ibu itu paling menarik di antara yang lain. Karena mereka ini menyatukan dari video, audionya ada,
teksnya juga ada, gambarnya juga ada. Seperti itu ya. Sebentar, sekarang dari yang tadi Ibu jelaskan nih, sebelum Ibu membuka sesi bertanya, udah pada paham belum? Paham, Ibu. Insya Allah paham, Bu.